warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kemarin pertemuan minggu kemarin saya sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh. Sudah dipelajari ya, sudah ya, sudah dibaca tentang ini. Oke, kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Halaman sistem pencernaan pada manusia, kita berhubungan dengan yang namanya makanan. Siapa yang tadi pagi belum sarapan? Ya. Terus rasanya di mana pagi hari ini, Pak Mas? Rasanya di mana? Berarti 3 jam untuk PA, berpikir, belajar bareng, terus kira-kira di mana ya? Kenapa nggak bisa sarapan? Nggak sempat. Belum dimasakan sama ibu. Gimana Mas? Kamu gimana? Belum sarapan? Ya. Kesiangan bangunnya. Itu diusahakan. Kalau pagi hari kalian sebelum beraktivitas sarapan dulu. Oke? Sarapan dulu. Jadi itu nanti untuk menambah energi. Apa itu energi? Kekuatan. Berpikir pun juga membutuhkan energi. Apalagi kalian yang rumahnya jauh dari RTS sudah bersepeda, otomatis membutuhkan energi. Capek nggak sampai sekolahan? Capek, pengingat gitu ya. Nah terus kalau misalkan kalian tidak sarapan pagi, kemudian kalian bersepeda dari rumah sampai sekolahan, kira-kira kalau kalian bikin organ dalam kalian kasihan tidak sih? Kasihan ya? Tapi kenapa nggak sarapan? Diusahakan kalau kalian tetap sarapan, walaupun misalkan ibu kalian itu belum sempat yang namanya nyayur, yang penting sudah ada nasi. Karena apa? Nasi itu mengandung yang namanya salah satu zat makanan atau nutrisi. Apa zat makanan atau nutrisi? Apa zat makanan atau nutrisi? Ya, apa?
Nutrisi atau zat makanan apa? Zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kamu bukan sih berkembang enggak? Buktinya tambah tinggi. Terus apa lagi? Ya, tambah gendut, tambah gendut gitu ya. Itu berkembang juga ya. Ya tambah dewasa juga. Oke, baik. Jadi nanti kita di sini akan membahas yang namanya nutrisi atau zat makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Minimal kita itu 4 sehat Mas. Tahu makanan 4 sehat mengandung apa? Lemak, yang pertama kali lemak. Berhubungan dengan apa lemak? Berat badan. Memang terus kalau yang betul-betul yang lemaknya banyak kayak gitu belum tentu, ya belum tentu. Terus yang kedua apa? Karbohidrat. Yang ketiga? Vitamin, protein, mineral dan jadi zat makanan yang kita butuhkan setiap hari itu ada 6 macam zat makanan ya Mas. Kalian sudah memilih itu apa belum ya? Harus ya itu ya. Harus ya. Dihasilkan dari apa sih? Pertama karbohidrat. Itu merupakan sumber energi utama dalam tubuh kita. Nah, ada guru bilang kalau itu kalian belum masak sayur, yang penting sudah ada nasi. Jadi ya, tidak masalah itu. Ya syukur-syukur nanti ada lauknya, tempe atau tahu atau mungkin sebagai pelengkapnya. Ya, itu karbohidrat. Karena apa? Setiap 1 gram karbohidrat itu mengandung 4,1 kilokalori. Gitu ya, dalam tubuh kita yang sangat dibutuhkan sekali. Tapi kalau karbohidrat itu terlalu banyak kita konsumsi dan kemudian kita tidak beraktivitas, itu akan menumpuk dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa terkena penyakit diabetes, mellitus atau kencing. Nah, kita bahas di berikutnya ada tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Oke. Terus yang kedua ada protein. Protein itu ada 2 macam. Itu protein nabati dan protein hewani. Nabati maksudnya apa? Yang berasal dari hewani. Contohnya yang protein dari nabati. Kangkung. Ini kangkung. Apa? Kacang panjang termasuk enggak? Termasuk di dalam sayur-sayuran ya. Makanya kalian diwajibkan ini harus doyan sayur. Siapa yang nggak doyan sayur? Siapa yang nggak doyan sayur? Alhamdulillah suka semuanya ya. Dari buncis gimana? Juga mengandung protein. Itu salah satu contoh yang dari nabati. Yang dari hewan contohnya daging. Terus ikan apa? Ikan laut ya. Ikan laut juga termasuk di dalamnya mengandung protein. Apalagi? Doyan semuanya? Doyan apa enggak? Doyan ada yang mantul, ada yang gede, ada yang setengah gede, setengah mantul, doyan semuanya ya mudah-mudahan ya. Kemudian lemak tadi disebutkan sama makanan lemak. Lemak pun juga ada 2 macam. Di situ ada lemak yang berasal dari nabati tumbuhan, ada yang berasal dari hewani. Asalkan belajar, ya. Ya salah satunya adalah kalau yang dari tumbuhan minyak ya.
minyak ya. Ya, jadi kalau minyak itu merupakan salah satu contoh untuk lemak yang berasal dari tumbuh. Kemudian yang berasal dari hewan juga termasuk di dalamnya adalah daging juga. Selain tadi mengandung protein, juga dia mengandung lemak. Dan ada vitamin. Vitamin berarti berhubungan dengan apa? Vitamin berhubungan dengan apa? Sayuran dan buah-buahan. Gitu ya. Ada dua macam vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam vitamin ada berapa sih? Ada berapa vitamin? Apa saja? Satu. Yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan C. Yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E. Itu dihasilkan dari mana vitamin tersebut? Ada tabel di halaman berapa? 107. Yang termasuk vitamin A itu contohnya apa saja? Gitu ya. Vitamin B sampai vitamin dan fungsinya untuk apa? Nanti kalian referensi atau membaca di buku tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya ada mineral di situ. Mineral juga sama, hampir sama dengan vitamin juga ya. Di situ walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi tubuh kita membutuhkan itu. Ya, itu pun juga ada pada sayur-sayuran juga, ada juga pada kelompok hewan juga, misalkan telur di situ ada ya mineral di situ. Mengandung mineral dalam sayuran dan buah-buahan juga ada ya di situ ya. Ada gambarnya ya. Lanjut halaman 178. Di situ ada air. Sekitar 72% tubuh kita itu terdiri dari air. Air dalam tubuh kita itu bisa berkurang dalam aktivitas satu, misalkan kita bernapas. Sekarang bernapas itu kembang fisik mengeluarkan apa? Mengeluarkan air dan karbon dioksida, sehingga kandungan air dalam tubuh kita, dalam sel tubuh kita itu berkurang. Terus yang kedua, kita kalau beraktivitas juga kekurangan air, sehingga apa? Langsung kita mengkonsumsi air tersebut berapa liter? 10 berapa? 8 gelas atau 2 liter. Ya, kalau sudah terasa haus silakan untuk jangan dibiarkan, nanti dikhawatirkan kita akan mengalami dehidrasi. Walaupun memang tubuh kita itu tadi ada 72% kandungan air, tetap kita masih membutuhkan asupan dari yang lain, misalkan buah-buahan, gitu ya. Buah-buahan, ada buah pir, buah-buahan apa saja? Buah pir, terus ya, apa lagi? Jambu air jelas, gitu ya. Jambu air itu boleh ya dikonsumsi karena mengandung air. Kemudian ada 6 macam zat nutrisi tersebut yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan diharapkan kita setiap hari mengkonsumsinya. Jangan sampai kalian tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung 6 zat tersebut. Oke, jadi kalau misalkan kalian makan, misalkan kalian beli jajan di luar, ada yang rasanya enak tapi kandungan gizinya kecil. Kira-kira gimana? Tetap beli apa enggak kalian? Beli dong, enak ya. Iya, jujurnya kalau sudah enak, nah itu mengalahkan semuanya. Jadi kalau bisa kita itu ya enak, yang mengandung banyak nutrisi atau zat makanan. Silakan yang kemarin dulu anjurkan untuk dibawa, dikeluarkan semua.
Ngobrol berapa macam kemarin? Sudahkah kalian tengok komposisinya? Apakah dengan gizinya yang ada pada makanan atau minuman yang kalian bawa? Belum ya? Nanti beli ya dulu ya. Nah, itu nanti kalau kalian beli makanan atau minuman, misalkan dilihat nih, dilihat informasi nilai gizi atau nutrisi yang ada pada makanan tersebut. Ya, jangan asal tadi rasanya enak. Susu misalkan, susu ultra milk dan marimas. Bagus yang mana? Susu kopi kalian senang mana mas karena rasanya enak. Begitu. Ya, Pak ya. Iya. Nah, nanti kalian amati kandungan gizi atau kandungan nutrisi yang ada pada makanan atau minuman yang kalian bawa. Nanti gizi walaupun kerjanya kelompok, tapi nanti mengerjakannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang di buku tidak ada, boleh nanti kalian membuka HP untuk mencari informasinya. Ya, silakan nanti dibaca dulu di sini. Kalian sediakan kemasan produk mie instan dan yang lain di situ ada ya. Kemudian bekerja dengan teman satu kelompokmu, amati bagian komposisi bahan makanan yang ada pada produk yang kamu bawa. Coba lihat dulu nanti komposisinya. Tuliskan bahan-bahan apa saja yang menyusun produk tersebut. Tentukan kandungan zat makanan apa yang ada pada tiap bahan penyusun produk tersebut. Misalkan mengandung karbohidrat atau protein atau lemak, mineral, vitamin dan air gitu ya. Kemudian baiklah masukkan data kamu pada tabel 1. Silakan bekerja ya. Ada pertanyaan suruh diskusikan. Ada 2 pertanyaan yang perlu kamu diskusikan dengan kelompok kamu dan terakhir adalah kesimpulan. Ya, silakan.
Nama produk mie instan. Bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasan. Tepung terigu, minyak nabati, air, pati tapioka. Kandungan zat makanan, lemak 14 gram, protein 9. Nama produk susu UHT impor. Bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasan. Sake, air, gula, stabil nabati. Kandungan zat makanan, lemak 2,5 gram atau 3%, protein 34%. Nama produk protein sisa lain. Bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasan: tepung terigu, gula, garam. Kandungan zat makanan, lemak 5 gram atau 8%, protein 6 gram atau 10%. Nama produk makanan ringan. Bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasan: tepung terigu, minyak nabati, garam. Kandungan zat makanan, lemak 2 gram atau 3%, protein 1 gram atau 1%. Apakah makanan-makanan instan tersebut cukup untuk memenuhi gizi harian kamu? Tidak, kita harus memakan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan itu. Bagaimana caranya agar kamu dapat memenuhi kebutuhan gizi harian kamu? Dengan memakan semua aneka zat gizi mikro dan makro dan mikro dari sumber makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Berdasarkan hasil identifikasi dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Tubuh tetap sehat, kita perlu memakan makanan bergizi dan seimbang. Saya mau bertanya, berapa kalori lemak yang dibutuhkan dalam 1 gram? Dalam makanan terdapat 3 jenis makronutrisi, yaitu lemak, protein, dan karbohidrat. Per 1 gram lemak mengandung 9 kalori, sedangkan 1 gram protein maupun 1 gram karbohidrat masing-masing mengandung 4 kalori. Kebutuhan kalori antara laki-laki dan perempuan berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Data komposisi bahan makanan. Nama produk mie sedap. Bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasan: tepung terigu, air, minyak nabati, pati tapioka, garam. Kandungan zat makanan, lemak, karbohidrat, protein. Nama produk Ultramilk. Bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasan: susu sapi, susu rosa, susu skim bubuk coklat. Kandungan zat makanan, lemak, protein, karbohidrat, vitamin. Nama produk Tik. Bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasan: tepung terigu, tepung tapioka, minyak nabati, bumbu bawang. Kandungan zat makanan, lemak, natrium, protein, karbohidrat. Nama produk Chocopai. Bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasan: tepung terigu, coklat kompon, sirup glukosa, gula. Kandungan zat, lemak, protein, karbohidrat, natrium. Apakah makanan-makanan instan tersebut cukup untuk memenuhi gizi harian kamu? Tidak, karena mengandung banyak pengawet dan penguat rasa. Sementara mengandung sedikit protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Bagaimana caranya agar kamu dapat memenuhi kebutuhan gizi harian kamu? Kita harus mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Makan 3 kali sehari dengan gizi seimbang. Meningkatkan asupan protein dan karbohidrat. Minum air putih sebanyak 2 liter atau 8 gelas. Beraktivitas fisik secara teratur, dan sebagainya. Berdasarkan hasil identifikasi dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Kita harus makan yang seimbang sehingga tubuh sehat dan kurangi makanan instan yang mengandung formalin dan MSG. Demikian presentasi dari Bang Ali. Apakah ada teman yang bertanya? Saya ingin bertanya, mengonsumsi susu Ultramilk dengan susu murni lebih bagus yang mana?
Lebih baik mengonsumsi susu murni karena makanan instan yang mengandung formalin dan MSG itu tidak baik bagi tubuh. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dari apa yang kalian bawa itu kemasan-kemasan instan seperti itu, baik nggak kira-kira? Untuk kesehatan baik nggak? Kalau dikonsumsi setiap hari tidak baik, tapi kan senang kalian. Tuh iya, enak daripada makan nasi mending makan kayak gitu ya kalian ya. Iya. Nah, jangan ya. Intinya pokoknya kalau kita untuk mengkonsumsi makanan setiap hari ya yang alami saja, nasi yang mengandung karbohidrat, kemudian sayuran, buah-buahan, jangan sampai lupa tidak harus buah yang mahal ya Mbak Mas ya. Ya, boleh pepaya atau mungkin pisang, tidak harus anggur, apel atau mungkin pir, itu mahal ya, tapi boleh dengan mengkonsumsi pepaya atau mungkin pisang. Jadi intinya untuk yang instan itu boleh kita mengkonsumsi tapi jangan berlebihan karena banyak mengandung zat pengawet. Ada pertanyaan? Dulu silakan. Kalau ada pertanyaan, dulu akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.